Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran dan meramalkan permintaan yang beranggotakan Ridal Reza Syahriza, Berlian Kesuma Dewi, Wugu Muharomi, Alfira Dwi Umami, dan Akbar Dwi Antono. Sistem riset pemasaran adalah sebagai perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Proses riset pemasaran dibagi menjadi 6, yaitu mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan temuan, dan mengambil keputusan. Mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Mendefinisikan masalah berarti memberikan pernyataan tentang keadaan atau masalah yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa disebutkan kalau hal ini penting karena digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari antara beberapa faktor sekaligus yang menghasilkan situasi yang masih membingungkan. Alternatif keputusan adalah suatu hasil keluaran dari proses riset yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Proses ini mengambil keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Tujuan riset, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan melalui proses penelitian. Sebuah pertanyaan akan muncul karena adanya jarak antara pengetahuan dan fakta terhadap tujuan atau target yang diharapkan, sehingga melalui penelitian diharapkan dapat menghasilkan informasi yang menjawab keingintahuan dan dapat dibuktikan. Definisi masalah yang tidak boleh terlalu luas maupun terlalu sempit. Definisi masalah yang terlalu luas dapat menyebabkan kesulitan atau masalah lain dalam merumuskan kesimpulan dan mengeneralisasikan hasil penelitian. Sedangkan untuk masalah yang terlalu sempit bisa menyebabkan ketidaklayakannya penelitian tersebut. Sifat riset pemasaran ada 3, yaitu eksploratif, deskriptif, dan kausal. Eksploratif adalah penelitian sosial dengan tujuan memberikan sedikit penjelasan tentang konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu hasil penelitian sehingga dapat menghitung permintaan masyarakat terhadap pemasaran produk agar menjadi lebih mudah. Kausal digunakan untuk menguji sebab akibatnya. Contoh mengenai sebab kenapa produk A susah dipasarkan karena adanya pesaing yaitu produk B yang lebih menarik di minat pasar. Akibatnya permintaan pasar terhadap produk A menjadi banyak berkurang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ridal. Proses riset pemasaran langkah kedua. Instrumen riset kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Penggunaan kuesioner tepat bila responden orang yang merespon atau menjawab pertanyaan sedang berjauh. 2. Melibatkan sejumlah orang di dalam sistem dan berguna bila mengetahui beberapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. Yang ketiga adalah melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dari ingin mencari seluruh pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. Pengukuran kualitatif adalah membandingkan suatu dengan rentang nilai yang dapat dirasakan seseorang. Misalnya, memutuskan apakah gaun terlihat bagus untuk Anda atau membandingkan satu warna dengan berbagai warna pada cairan cat dan memesan cat yang terdekat dengan warna untuk mengecat kamar Anda. Terus yang ketiga adalah peralatan teknologi. Peralatan teknologi ini digunakan dalam pemasaran sehingga dapat memudahkan seseorang dalam melakukan pemasarannya. Contoh dari peralatan teknologi adalah notebook, komputer, HP, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah rencana pengambilan simpel. Rencana pengambilan simpel
terdiri dari 3, yaitu unit pengambilan simpel, ukuran simpel, dan yang terakhir prosedur pengambilan simpel. Yang A, unit pengambilan simpel, siapa yang harus kita survei? Dalam survei American Airlines, apakah unit pengambilan sampel hanya boleh terdiri dari pelaku perjalanan bisnis kelas 1, pelancong liburan kelas 1, atau keduanya? Setelah mereka menentukan unit pengambilan sampel, pemasar harus mengembangkan kerangka sampel sehingga semua orang dalam populasi sasaran mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua adalah ukuran sampel. Berapa banyak orang yang harus kita survei? Sampel yang besar memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan, tetapi sesungguhnya kita tidak harus selalu mengambil sampel dan seluruh populasi sasaran untuk mencapai hasil yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah prosedur pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel adalah bagaimana kita harus memilih responden. Pengambilan sampel probabilitas memungkinkan batas keyakinan tercakup dalam kesalahan sampel dan membuat sampel lebih representatif. Maka setelah memilih sampel, kesimpulannya mungkin adalah interval 5-7 perjalanan tahun mempunyai peluang 95 dari 100 mengandung jumlah perjalanan yang dilakukan setiap tahun oleh penumpang kelas 1 yang terbang antara Chicago dan Tokyo. Dan metode kontak ada 4, surat, telepon, tatap muka, dan online. Dan surat itu contohnya Gmail, WA, telepon mungkin dengan pesawat telepon, tatap muka mungkin kita bisa berbicara 4 mata, dan online mungkin bisa menggunakan aplikasi mungkin Zoom dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah proses riset. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Merupakan fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Nah, jadi dalam mengumpulkan informasi ini sangat rentan akan kesalahan yang sehingga bisa menyebabkan hancur atau majunya suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah masalah utama pengumpulan data. Responden tidak ada di tempat. Maksudnya responden mungkin tidak mau melakukan transaksi dengan kita. Mungkin itu bisa saja. Dan yang kedua adalah responden menolak bekerjasama. Mungkin responden tersebut sudah mempunyai kerjasama dengan produsen yang lain. Dan yang ketiga ada responden memberi jawab tidak jujur atau bias. Nah, responden ini biasanya tidak senang dengan produk kita sehingga mungkin bisa dijelek-jelekan produk kita atau lain sebagainya. Nah, pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. Nah, pewawancara ini mungkin sebagai sales itu memberikan barang melebih-lebihkan barang sehingga barang yang kita jual itu terasa sangat bagus sekali, tetapi padahal barangnya biasa-biasa saja. Dan yang terakhir adalah pengumpulan informasi secara internasional mempunyai halangan dalam tercapainya konsistensi. Proses pemasaran langkah keempat, menganalisis informasi. Maksudnya adalah mentabulasi itu maksudnya adalah merupakan sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu sehingga sebuah tabulasi juga akan dapat digunakan untuk menciptakan sebuah statistik deskriptif dengan berbagai macam variabel yang diteliti. Dan yang kedua adalah mengembangkan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Melalui distribusi frekuensi itu akan terlihat apakah persebaran atau terpusat di suatu area atau tersebar di seluruh area. Dan akan dilanjutkan oleh Berlian dari proses pemasaran langkah kelima. Proses riset pemasaran langkah 5 yaitu mempresentasikan temuan, proaktif menerjemahkan data atau informasi menjadi pandangan dan rekomendasi dengan cara memahami dan mendorong. Langkah 5 mempresentasikan temuan sebagai langkah terakhir.
Perisetan mempresentasikan temuan yang direlevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Perisetan semakin dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih produktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Mereka juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dan cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. Proses riset pemasaran langkah 6. Mengambil keputusan, manajer yang memerintahkan dilakukan riset harus dipertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan menolak peluncuran layanan internet dan penerbangan jika mereka telah terpengaruh untuk meluncurkan layanan. Temuan itu akan mendorong preferensi mereka, bahkan mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut dan melakukan lebih banyak riset. Keputusan ada di tangan mereka. Riset yang dilakukan secara cermat memberikan pandangan pandangan bagi mereka terhadap masalah tersebut. Dewasa ini makin banyak organisasi yang menggunakan sistem dukungan keputusan pemasaran untuk membantu manajer pemasaran mereka membantu keputusan yang lebih baik. Halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran, di samping pertumbuhan riset pemasaran yang pesat, banyak perusahaan masih gagal menggunakan riset pemasaran secara memuaskan atau tepat. Untuk beberapa alasan, ada 7 karakteristik riset pemasaran yang baik. 1. Metode ilmiah. Riset pemasaran yang efektif menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah, observasi yang teliti, perumusan hipotensi, prediksi, dan pengujian. 2. Kreativitas riset. Dalam wujud terbaliknya riset, pemasaran mengembangkan cara inovatif untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan pakaian yang memproduksi pakaian untuk remaja memberikan kamera video kepada beberapa pemuda, lalu menggunakan video itu untuk kelompok fokus yang diadakan di restoran dan tempat-tempat yang sering dikunjungi remaja. 3. Beragam metode. Perisetan pemasaran tidak boleh terlalu tergantung pada satu metode saja. Mereka juga menyadari nilai menggunakan 2 atau 3 metode untuk meningkatkan keyakinan akan hasilnya. 4. Ketergantungan antar metode dan data. Perisetan pemasaran menyadari bahwa data diterjemahkan dari model yang informasi yang dicari. 5. Nilai dan biaya informasi. Perisetan pemasaran memperlihatkan perhatian pada pikiran nilai informasi terhadap biaya. Biaya umum mudah ditentukan, tetapi nilai riset lebih sulit dihitung. Nilai riset tergantung pada reliabilitas dan validitas temuan dan kehendak manajemen untuk menerima dan bertindak berdasarkan penemuan tersebut. 6. Skeptisisme yang sehat. Riset pemasaran memperhatikan skeptisisme yang sehat terhadap asumsi persuasif yang dibuat oleh manajer tentang cara kerja pasar, dan mereka waspada terhadap masalah yang disebabkan oleh mitos pemasaran. 7. Pemasaran etis. Riset pemasaran bermanfaat bagi perusahaan yang memprioritaskannya maupun pelanggan perusahaan. Penyalahgunaan riset pemasaran dapat merugikan atau mengganggu konsumen, meningkatkan
ketidaksukaan pada apa yang dianggap konsumen sebagai serangan terhadap privasi mereka atau upaya penjualan terselubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfira. Maaf, ini aku lanjutin ya. Mengukur produktivitas pemasaran 1. Di dalam produktivitas pemasaran 1 yaitu ada ukuran pemasaran, yang ukuran pemasaran akan membantu para pemasar dalam menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran atau menerjemahkan kinerja pemasaran. Nah, dalam ukuran pemasaran sendiri menerapkan beragam ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran. Ukuran pemasaran ialah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja tadi. Untuk ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Tim Ambler dari London Business School menyarankan bahwa jika perusahaan berpikir mereka sudah mengukur kinerja pemasaran dengan baik, mereka harus menjawab dengan jujur 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda meneliti perilaku konsumen secara rutin dan mengapa konsumen berperilaku seperti itu? Yang kedua, apakah Anda melaporkan hasil riset secara rutin kepada dewan dalam format yang terintegrasi dengan ukuran pemasaran keuangan? Yang ketiga, dalam laporan itu, apakah Anda membandingkan hasil dengan tingkat yang telah diramalkan sebelumnya di dalam rencana bisnis? Yang keempat, apakah Anda juga membandingkan hasil tersebut dengan tingkat yang dicapai? Yang terakhir, yaitu kelima, apakah Anda menilai kinerja jangka pendek menurut perubahan dalam aset berbasis pemasaran? Itu tadi 5 langkah, dan ia yakin penilaian dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hasil jangka pendek, dan yang kedua, perubahan ekuitas merek. Itu yang pemasaran pertama. Lalu lanjut yang pemasaran kedua, yaitu mengukur produktivitas pemasaran 2. Di dalam pemasaran kedua ada permodelan bauran pemasaran, mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Model bauran pemasaran sendiri menganalisa data dari beragam sumber, seperti data pemindaian pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi. Untuk memahami pengaruh kegiatan tersebut, tentu secara lebih tepat ya, meskipun permodelan bauran pemasaran membantu mengisolasi pengaruh, permodelan ini tidak efektif untuk menilai cara kerja gabungan berbagai elemen pemasaran. Dan De Vrijpstein juga mencatat 3 kelemahan lain. Yang pertama, permodelan bauran pemasaran berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan dasar atau pengaruh jangka panjang. Yang kedua, walau sangat penting, pemaduan ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas merek ke dalam pemodelan bauran pemasaran terbatas. Yang terakhir, yang ketiga, permodelan bauran pemasaran biasanya gagal pemasukan ukurannya yang berhubungan dengan pesaing, pedagang, atau tenaga penjual. Dan di dalam produktivitas pemasaran ketiga, yaitu ada papan kendali pemasaran, yaitu mengestimasi hubungan sebab akibat, mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Di dalam perusahaan juga menggunakan proses dan sistem organisasi untuk memastikan mereka memaksimalkan nilai dari semua metrik yang berbeda ini.
Manajemen dapat mengumpulkan seperangkat langkah-langkah internal dan eksternal yang relevan dalam dashboard pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Dashboard pemasaran seperti panel instrumen di dalam mobil atau pesawat terbang. Secara visual, penampilan indikator real-time untuk memastikan berfungsinya dengan baik. Dan mereka hanya sebaik informasi yang mereka gunakan. Namun, alat visualisasi yang canggih membantu membawa data tetap hidup untuk meningkatkan pemahaman dan analisis. Beberapa perusahaan juga menunjuk pengendali pemasaran untuk meninjau ulang item dan pengeluaran anggaran. Semakin banyak pengendali ini menggunakan perangkat lunak intelligent business untuk membuat dashboard pemasaran versi digital yang menggabungkan data dari sumber internal dan eksternal yang berbeda, yang mencerminkan kinerja dan memberi kemungkinan sinyal peringatan dini, yaitu kartu nilai kinerja pelanggan, kartu nilai kinerja pemangku kepentingan. Di dalam kartu nilai kinerja pelanggan, yaitu mencatat seberapa baik perusahaan tersebut melakukan langkah-langkah seperti customer visit seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kartu nilai kinerja pemangku kepentingan, yaitu melacak kepuasan berbagai konstitusi yang memiliki kepentingan dan dampak penting terhadap kinerja perusahaan, karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Sekali lagi, manajemen harus bertindak ketika salah satu lebih kelompok mendaftar naik atau di atas tingkat norma dari ketidakpuasan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvira. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu ukuran permintaan pasar. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi ada banyak cara produktif untuk memecah pasar. Yang pertama itu pasar potensial. Pasar potensial merupakan kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka juga mempunyai penghasil dan akses yang cukup besar terhadap produknya. Contohnya yaitu semua orang yang menyatakan berminat membeli sepeda motor. Yang kedua yaitu pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia merupakan kumpulan konsumen yang mempunyai minat penghasilan dan akses terhadap penawaran tertentu. Bagi beberapa penawaran pasar, perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Contohnya yaitu konsumen memiliki kemampuan untuk membeli sepeda motor karena sepeda motor tersebut sudah tersedia di wilayahnya. Yang ketiga yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Contohnya yaitu produsen sepeda motor memutuskan untuk memusatkan pemasaran dan distribusi di Pulau Jawa. Yang keempat yaitu pasar terpenetrasi, yaitu kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Contohnya sekumpulan orang yang telah membeli sepeda motor produsen tersebut. Next. Yaitu peramalan permintaan 1. Peramalan permintaan 1 memperkirakan permintaan pasar. Sekarang kita siap untuk membahas metode-metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini. Yang pertama yaitu total potensi pasar. Total potensi pasar adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial atau berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembeli dikalikan dengan harga. Yang kedua yaitu potensi pasar suatu wilayah. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik mereka, mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara, bagian, dan negara. Dua metode utama untuk menilai potensi pasar suatu wilayah adalah metode pembentukan pasar, yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis
dan metode indeks multifaktor yang terutama digunakan oleh pemasar konsumen. Yang selanjutnya yaitu metode indeks multifaktor. Biasanya digunakan khusus oleh para pemasar bisnis atau perusahaan. Metode ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi seluruh pembeli potensial dalam setiap pasar dan mengestimasi pembelian potensial mereka. Yang terakhir yaitu penjualan industri dan pangsa pasar. Selain memperkirakan total potensi dan potensi wilayah, perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasikan pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.